Birokrasi di Indonesia kini sedang berada di sebuah persimpangan yang sangat krusial. Kita tahu era disrupsi menuntut adanya perubahan total dalam cara kita mengelola aparatur sipil negara atau ASN. Ini bukan lagi sekedar soal perbaikan administratif kecil-kecilan, tapi sudah menjadi sebuah keharusan strategis. Tujuannya, menciptakan birokrasi yang berkelas dunia. Mari kita bedah bersama, bagaimana transformasi besar ini bisa kita wujudkan. Coba kita lihat 4 kata ini. Volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Inilah yang sering disebut dunia VUCA, sebuah realitas baru yang benar-benar mengguncang sendi-sendi administrasi publik. Aturan yang kaku, prosedur yang berbelit yang selama ini jadi ciri khas birokrasi, sekarang justru menjadi penghambat utama. Dunia menuntut kita untuk lincah, tapi birokrasi kita rasanya masih bergerak dengan sangat lambat. Nah, untuk memahami masalah ini secara utuh, kita akan menempuh sebuah perjalanan diagnostik. Kita akan mulai dengan mengidentifikasi disrupsi apa saja yang sedang terjadi. Lalu, kita akan pakai 4 kacamata teoretis untuk membedah kesehatan birokrasi kita. Setelah itu, kita kaji tantangan nyata di lapangan, menelaah arah kebijakan yang baru, dan yang terakhir, kita akan bahas peran sentral dari kepemimpinan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, disrupsi 3 lapis. Jadi tekanan yang dihadapi birokrasi kita itu bukan cuma satu, melainkan datang dari 3 arah sekaligus. 3 gelombang besar ini secara bersamaan menuntut adanya perubahan yang fundamental dalam cara kita mengelola talenta aparatur negara. Fenomena ini disebut triple disruption. Yang pertama, disrupsi digital, di mana teknologi mengubah total cara kita bekerja. Yang kedua, disrupsi milenial, di mana generasi baru mendominasi angkatan kerja dan membawa ekspektasi yang juga baru. Dan yang ketiga, tentu saja, disrupsi pandemi, yang memaksa kita semua beradaptasi dengan kerja jarak jauh. Kombinasi ketiganya ini membuat model birokrasi yang kaku dan hierarkis jadi terasa usang. Lalu, bagaimana kita meresponsnya? Jawabannya ada pada manajemen SDM strategis atau SHRM. Nah, paradigma ini mengubah fungsi SDM dari yang tadinya cuma sekedar administrasi, ya Anda tahulah mengurus cuti dan pensiun, menjadi mitra strategis organisasi. Tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan kepegawaian itu benar-benar mendukung penciptaan nilai nyata bagi publik. Sekarang, kita akan masuk ke inti analisisnya. Untuk memahami kompleksitas manajemen aparatur ini, kita akan menggunakan 4 model teoretis yang berbeda. Anggap saja ini sebagai perangkat diagnostik kita. Masing-masing model akan memberikan perspektif yang unik tentang kondisi birokrasi kita saat ini. Lensa pertama adalah model Michigan. Kita bisa sebut ini pendekatan mesin. Ini adalah hard HRM yang melihat pegawai sebagai sumber daya yang harus dioptimalkan seefisien mungkin. Fokus utamanya adalah efisiensi. Bagaimana cara menyusun struktur dan sistem agar para pegawai bisa bekerja seefektif mungkin untuk mencapai target organisasi. Sebenarnya pendekatan ini sudah kita kenal baik loh. Sistem seleksi CAT yang objektif, penilaian lewat kinerja, program pengembangan kompetensi, sampai tunjangan kinerja atau TUKIN, semuanya adalah manifestasi dari model Michigan ini. Tujuannya sangat jelas, menciptakan sebuah mesin birokrasi yang efisien dan berbasis pada meritokrasi. Tapi, menganggap manusia hanya sebagai mesin punya kelemahan yang fatal. Kita jadi mengabaikan sisi kemanusiaannya. Nah, disinilah pendekatan lunak atau soft HRM hadir sebagai penyeimbang. Pendekatan ini tidak melihat pegawai sebagai komponen, melainkan sebagai aset berharga yang punya aspirasi dan potensi yang unik. Lensa kedua kita adalah model Harvard yang bisa kita sebut pendekatan taman. Ini adalah soft HRM. Kalau tadi fokusnya pada mesin, sekarang fokusnya pada bagaimana merawat tanaman, yaitu para pegawai. Kebijakan SDM di sini dirancang untuk menumbuhkan komitmen, bukan sekedar menuntut kepatuhan buta. Di Indonesia, pendekatan taman ini sebenarnya juga sudah tercermin dalam beberapa kebijakan. Misalnya nilai berakhlak yang ditanamkan untuk membangun komitmen, lalu literasi digital yang terus digalakkan untuk meningkatkan kompetensi. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem kerja yang membuat aparatur tidak hanya bekerja, tapi juga punya dedikasi. Model berikutnya adalah model GES. Model ini fokus pada rantai sebab akibat yang sebenarnya sangat sederhana. Jika pegawai diperlakukan dengan baik dan mereka sejahtera, maka mereka akan lebih berkomitmen. Komitmen ini akan memicu inovasi, dan inovasi pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Intinya, kesejahteraan pegawai itu adalah sebuah investasi, bukan biaya. Lensa terakhir, dan ini yang paling komprehensif, adalah model Warwick.
Model ini mengajarkan kita bahwa strategi SDM itu tidak bisa dirumuskan dalam ruang hampa. Ia harus mempertimbangkan konteks lingkungan, baik dari luar seperti tekanan politik dan teknologi, maupun dari dalam seperti budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang ada. Ini sangat relevan untuk kondisi Indonesia. Dari luar ada dorongan kuat untuk berubah, lewat UU ASN yang baru dan tuntutan publik yang makin tinggi. Tapi dari dalam, kita masih terhambat oleh budaya lama, loyalitas pada atasan, bukan pada sistem, struktur yang kaku, dan ego sektoral. Nah, reformasi sejati hanya bisa terjadi jika kita mampu mengelola kedua kekuatan ini secara bersamaan. Oke, teorinya sudah kita bahas. Sekarang, mari kita lihat kenyataan di lapangan. Apa saja sih hambatan struktural dan kultural yang membuat teori-teori tadi rasanya sulit sekali untuk diimplementasikan? Setidaknya ada 4 tembok penghalang utama. Tembok struktural, jalur birokrasi yang berbelit-belit. Tembok kultural, mentalitas asal bapak senang yang sulit sekali diubah. Lalu tembok digital, kesenjangan antara tuntutan zaman dan kompetensi aparatur kita. Dan terakhir, tembok fiskal, anggaran yang terbatas, terutama di banyak daerah. Dan ini bukan sekadar teori, dampaknya sangat nyata. Data dari Ombudsman mengonfirmasi bahwa maladministrasi, mulai dari layanan yang lambat, prosedur yang menyimpang, hingga pungutan liar, ternyata masih menjadi masalah yang serius. Ini bukti bahwa reformasi yang ada mungkin belum menyentuh akar permasalahannya, yaitu perilaku dan budaya pelayanan. Lalu, apa solusinya? Pemerintah telah menyiapkan sebuah landasan hukum baru sebagai peta jalan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Mari kita lihat arah baru apa yang ditawarkan. UU ASN yang baru menawarkan 4 perubahan paradigma yang fundamental. Dulu, rekrutmen itu sporadis, kini harus berdasarkan prioritas nasional. Dulu, fokusnya pada administrasi, kini pada pengembangan talenta. Dulu, pegawai terkunci di satu instansi saja, kini mobilitas justru didorong. Dan yang terpenting, dulu kinerja itu dinilai untuk menghakimi, kini untuk mengembangkan potensi. Kita sampai pada bagian akhir, namun ini adalah bagian yang paling menentukan. Sebaik apapun model teoretisnya, dan sekuat apapun landasan hukumnya, semua itu tidak akan berarti tanpa satu faktor penentu, kepemimpinan. Mari kita tegaskan sekali lagi, di tengah dunia yang serba kompleks ini, pada akhirnya kepemimpinanlah yang menjadi pembeda antara reformasi yang hanya jadi tumpukan kertas dengan reformasi yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Jadi pemimpin seperti apa yang kita butuhkan? Pemimpin transformasional. Mereka yang berani mendobrak ego sektoral, memimpin dengan berbasis data dan selalu melibatkan timnya. Tapi yang terpenting, mereka adalah pemimpin yang melihat unit SDM sebagai mitra strategis untuk mengembangkan talenta, bukan lagi sekedar sebagai polisi kepegawaian. Kita sudah punya diagnosisnya, kita sudah punya resepnya, dan kita tahu apa kunci utamanya. Pertanyaan terakhir sekarang bukanlah apa atau bagaimana, tapi maukah? Maukah kita semua, terutama para pemimpinnya, mengeksekusi ini dengan sungguh-sungguh demi mewujudkan birokrasi kelas dunia? Jawabannya ada pada tindakan kita selanjutnya.